sekaligus saya juga membawa kepada penyidik hasil pemeriksaan di rumah sakit untuk trauma yang dialami oleh Bu Vena, dan terima baik oleh penyidik, dan insya Allah bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh penyidik. Dan ya mohon doanya juga lah untuk semua yang terbaik untuk Bu Vena dan keluarganya juga. Mungkin ada pertanyaan? Mas, ini hasil pemeriksaan itu lukanya di bagian mana? Ya itu trauma-trauma itu saya sudah sampaikan ya kepada penyidik. Nanti mungkin kita tunggu aja, nanti kan dia harus melengkapi kan dari hasil kesehatan yang akan dia dapat. Nanti dia konfirmasi juga kepada dokter-dokter yang merawat. Nah nanti ya kita lihat ya hasil akhirnya untuk trauma-trauma di dalam gimana. Tapi yang pasti saya sudah tunjukkan trauma yang valid dialami oleh Bu Vena akibat kejadian kemarin di Kediri. Trauma psikis berarti? Fisik. Ya. Mas, kalau pengakuan dari Ibu Vena sendiri untuk perlakuan kekerasan fisik itu memang terbilang sering atau hanya di hari Minggu itu aja? Kalau menurut pengakuan bersangkutan kepada keluarga ya, itu sudah beberapa kali dilakukan. Tapi itu sengaja ditutupi oleh Ibu Vena karena kan untuk menjaga aib rumah tangga ya. Tapi mungkin pada saat kejadian kemarin tuh sepertinya sudah melewati batas yang seharusnya, maka akhirnya Bu Vena memutuskan untuk melakukan laporan polisi. Mas, dengan laporan polisi ini harapannya seperti apa? Apakah hanya memberikan pelajaran kepada suami atau akan memproses hukum ini memang harus berjalan? Bu Vena telah memberikan komitmennya untuk tidak akan menarik laporannya. Jadi gini, laporan ini kan diajukan oleh warga negara Indonesia, ya, atas adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan domestik memang KDRT. Dan ini nggak ada jalan lain selain melaporkan pada pihak kepolisian, karena tidak mungkin main hakim sendiri ya, meskipun mungkin keluarganya gemas. Nah, makanya saya juga tadi minta tolong untuk keadilan untuk Ibu Vena juga, agar masalah ini diproses dan bukanya selebar-lebar ya. Karena kan ya gimana ya, ini juga buat pelajaran kita semua nanti, warga negara kemana lagi minta tolong ya kalau nggak pada polisian gitu loh. Tapi ya tadi semua diterima baik oleh kepolisian ini, dan alhamdulillah mereka ya bekerja sangat profesional. Bang, itu kejadian pastinya itu hari apa sih Bang? Saya itu dihubungin hari Minggu tanggal 9 sekitar jam 9 pagi melalui video call. Dan pada saat saya angkat, ya cukup kaget ya. Saya melihat dia dalam keadaan, saya perlihatin aja deh. Ya. Saya sempat screenshot pembicaraan saya dengan Mbak Vena. Nah, keadaannya seperti ini nih. Di sini masih ada foto saya nih. Di sini bagian beliau. Nih. Agak ke tengah Bang. Darah keluar semua dari hidungnya. Hati-hati. Dan saya terus bertanya, ada apa ini? Cuma tidak bisa dijelaskan dengan baik karena yang bersangkutan dalam kondisi Mati bisa. Mati dong. Hadap sini. Dalam kondisi gimana Bang? dia kondisi sangat histeris pada saat itu. Jadi pertanyaan saya tidak dijawab dengan baik. Jadi dia nih nelfon sambil minta diselamatkan. Ya tentu saya punya rasa khawatir besar. Bang, saat itu apakah ada semacam aksi penyekapan, Bang? Pada saat akhirnya saya bisa menelpon ini, kebetulan alhamdulillah sudah ada pihak hotel yang mendengar teriakan minta tolong Ibu Vena. Bu Vena sempat keluar minta tolong atau gimana? Jadi menurut pengakuan yang bersangkutan tuh ya, ini kejadian dalam kamar. Ya. Jadi dia sempat berteriak minta tolong, tapi kan kalau keluar itu kan nggak mungkin ya, nggak mungkin kedengeran ya, karena hotel kan tinggi ya. Jadi alhamdulillah dia ada jalan lah untuk bisa keluar dari kamar, lalu dia berlari. Pada saat berlari di koridor tuh kebetulan sebelum masuk lift itu di janitor, tempat janitor itu ketemu sama staf hotel sedang bersih-bersih. Jadi pada saat mereka berhadapan muka, dia sama-sama kaget ya, melihat Bu Vena dalam keadaan kayak gitu, terus Bu Vena minta tolong.
Cuman pada saat dia keluar tuh karena handphone tuh sempat tarik-tarikan dengan saudara Ferry ini, maka pas keluar tidak membawa handphone yang benar, yang tidak ada WA-nya. Jadi pas saat dia masuk lagi, dia ambil handphone, terus sudah mau dihalang-halangi lagi, dan kebetulan dia sempat menelpon satu orang di Kediri itu dan tersambung. Jadi mukanya sudah terlihat keadaan. Dari situlah pada berhenti, dan gak lama kemudian dari staf hotel itu naik ke atas, memisahkan itu semua. Nah setelah itu dia coba telepon saya, tersambung, yaitu tadi seperti yang cerita. Di Kediri dalam rangka apa sih Pak? Kediri dalam rangka dia ini apa, Agenda politiknya ya, dia ada agenda untuk ketemu konstituen. dari Perindo ya? Ya. Terus Ini kan tindakan seperti saya sampaikan tadi kan sudah, meskipun menurut pengakuan Bu Vena sudah beberapa kali, tapi untuk kali ini sudah melewati batas ya, menurut saya. Sampai kondisi seperti itu. Ini kan sangat menyakiti hati ya sekali. Oh Bang, kalau keterangan Jadi dari kayaknya pihak polisi permintaan maaf sih boleh aja, cuman kita sih berharap ini proses tetap berjalan. Iya, proses hukum gitu. Karena ya cuma di sini tempat kita minta keadilan, nggak ada lagi. pasal berapa Mas yang di 44 ayat 1 tentang KDRT itu? tentang undang-undang KDRT. Oh Bang, kalau keterangan dari polisi itu modus yang dilakukan oleh pelaku si terlapor ya, itu menekan dengan jidat. Itu apakah memang semacam itu atau ada Maaf, Pak. Ya. Menekan dengan jidat. menekan dengan jidat itu apakah hanya itu aja atau ada dipukul? Ini tentu semua tentu punya versi masing-masing. Ya. Cuman fakta yang terjadi adalah banyak darah keluar dari hidung dan pendarahan terjadi, ya. Dan untuk meminta pertolongan itu sempat dihalang-halangi, ya. Dan menurut keterangan Bu Vena, hal itu dilakukan dengan dia semacam menekan bagian hidung Bu Vena. Untuk yang hari kemarin ya, dengan dahinya dengan sangat keras. Dalam posisi terlentang, tangan ditahan di tempat tidur, dan hidungnya ditahan dengan dahi. Lalu setelah Bu Vena merasa sangat kesakitan, dihentikan. Pada saat bangun, darah banyak keluar. Jadi sekitar pukul Dan itu jam 6 pagi bisa dilihat di dalam ya, TKP juga saya lihat di videonya, itu darah banyak berceceran di lantai, selimut, terus tempat tidur, ya seperti itulah. Jadi ya, banyak darah berceceran. Motif yang dilakukan oleh pelaku. Motif ini mungkin itu masih materi penyidikan ya, karena kan sebenarnya itu masalah domestik. Yang di sini saya bisa sampaikan adalah fakta luka yang terjadi, trauma yang terjadi, dan fakta juga Bu Vena sekarang dalam masa rawat inap di rumah sakit. Mitra keluarga. Bang, mungkin dalam beberapa waktu ini apakah ada agenda untuk komersil kayak sinetron dan sebagainya terganggu nggak kegiatan yang Ya tentu lah, Bu Vena salah satu agenda politis dia kan rencana dia bekerja untuk rakyat juga kan. Pada saat dia tidak bisa bertemu, kira-kira pekerjaan sehari-hari dia terhambat atau tidak? Itu bisa dijawab sendiri. Oh Bang, kalau dihitung Bang, kurun waktu 9 bulan pernikahan itu pengakuan Bu Vena, perlakuan kasarnya itu berapa kali? Kalau di Kepiau ya? Saya tidak bisa menjawab itu ya, karena itu kan mesti yang bersangkutan. Cuman berdasarkan cerita dia kemarin ke saya, itu sudah beberapa kali dilakukan. Cuma memang tidak meninggalkan bekas. Tidak meninggalkan bekas. Ya cuman mungkin kali ini ya itu tadi, batas terlewati, bekas melihat. Dan sebenarnya yang tidak mengeluarkan bekas itu belum tentu secara medis itu tidak bisa dibuktikan ya. Itu bisa dibuktikan banget gitu. Ya udah pegang di sini. Gitu loh.
Bang, apakah nanti ada pendampingan untuk trauma healingnya? Ya, ya itu direncanakan. Ya gini lah, itu acara formil lah ya. Cuman memang kita menunggu dia keluar dulu dari rumah sakit, terus nanti apa? Ya kita akan datang ke sini meneruskan pemeriksaan tertunda, gitu loh. Karena ini harus disesuaikan kan. Gitu loh. Bang, sebelum hari kejadian hari Minggu, apakah sempat ada cerita dari Ibu Vena terkait intensitas cekcoknya itu lebih hebat dengan si suaminya? Menurut Bu Vena ini nih apa ya? Sebenarnya ya rumah tangga pasti ada cekcok ya. Cuma ini masalahnya ada mengarah selalu ke fisik ya, yang tersakiti gitu. Jadi isu utamanya di situ loh. Jadi kalau masalah cekcok semua rumah tangga pasti ada. Tapi kalau masalah fisik yang dialami dan tidak disampaikan kepada keluarga sampai hari kemarin, itu baru terjadi tanggal 9 kemarin tuh tanggal 8 hari Minggu ya. Gitu. Bang, izin Berkas apa yang dibawa sekarang ini, Pak? Jadi saya nggak bisa tunjukin sekarang, tapi saya udah tunjukkan pada penyidik. Ini berkas salah satu trauma yang dialami oleh Ibu Vena, sehingga itu menghambat usaha dia untuk mencari mata pencarian sehari-hari lah. Bahasa gampangnya gitu. Tadi berapa jam? Gimana? Di dalam tadi sempat berapa jam? Oh kalau saya nggak lama, 1 jam. mulai dari jam berapa? Saya jam berapa tadi? Jam setengah 10. Jam 10 lebih lah. Bang, izin Bang, dari pihak Abang kan memang ingin melanjutkan proses hukum secara sesuai dengan kaidahnya kan. Ya. Nah, dari pihak keluarga besar sendiri mungkin diwakili Abang sebenarnya nantinya itu apakah ada rekomendasi atau untuk bercerai atau mengajukan gugatan atau bagaimana, Bang? Itu langkah selanjutnya ya. Cuma kita ini nih ya bisa simultan kita lakukan, tapi ya itu kan bukan ranah saya ya. Karena itu kan nanti yang memutuskan pihak yang menikah ya, gitu loh. Bang, izin nama Bang? Namanya siapa? Saya Reza Mahastra. Selaku Pengacara. Ya, untuk dalam hal ini saya sebagai PHFN. Reza Mahastra. Saya masih ada hubungan Ya, saya adik juga. adik kandung. Adik kandung langsung. Bang, izin boleh minta nomor HP-nya untuk Oh iya. komunikasi, Pak? Dikasih gini tulis aja, Bang. Oke. Oh ya, 08180 200 1982. Kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ada video-videonya yang di sini Gitu, datang ke sini dengan kondisi yang sama, lalu tidak dilanjuti, apa yang akan terjadi? Potensi main hakim sini besar kan? Maka dari sini penting sekali ini. Maka tadi alhamdulillah kita sudah sangat amat diterima dengan baik, gitu. Dan saya juga menyampaikan dari Vena itu gimana, dari keluarga gimana, dan dari mohon keadilan, dan itu semua diterima dengan baik. Dan insya Allah bisa dijalankan dan ditindak lagi. Bang, mau acara ke mana itu? Kediri itu. Konstituennya. Bang, sedikit Bang. Bang, terakhir Bang. Ini kan memang kualitas hubungan ya, mungkin ada simpang siur, ombak dan sebagainya. Ini sempat ada firasat nggak Pak sampai menjelang hari Minggu itu? Artinya firasat kalau firasat dari Abang sendiri atau mungkin dari dari Ya kalau ngomong ya itu kapasitas yang berbeda ya. Tapi saya tidak akan karena dalam posisi saya duduk sebagai penasihat hukum Ibu Vena ya di sini, advokat yang ditunjuk. Jadi saya tidak mau memberikan komentar secara pribadi untuk pribadi ya Ferry, saya tidak mau. Bang, selama agenda di Jawa Timur ini mulai hari apa? Sebelum kejadian? Perginya, saya nggak tahu pergi. Malah kan saya tidak tahu mereka pergi malahan. Jadi pas saya ditelepon saya juga tidak tahu mereka ada di Kediri. Makanya saya ya karena panik, saya ngejar ke rumahnya juga. Di Surabaya? Enggak, rumah di Jakarta. Tapi yang di Surabaya itu rumah siapa ya? Di Surabaya itu kan kita tarik berkas ke sini, ya kan, dengan pertimbangan banyak hal. Ya. Salah satunya adalah kita ada keluarga di Surabaya.
karena Bu Vena sempat lama tidak ada yang mendampingi di situ kan. Jadi kita minta berkas supaya keluarga dan lain teman-teman juga bisa membantu tuh waktu tidak terlampau jauh. Karena kalau dari Jakarta kita kan ke Surabaya naik pesawat langsung sampai kan. Dan alhamdulillah itu juga diakomodir sama Polres Kediri dan terima dengan baik juga oleh Polda Jatim ini. Dan sekarang dalam proses sidik. Proses sidik. Mbak Vena sekarang Perindo ya? Perindo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.